Seorang pemuda yang dianggap lemah di kelasnya justru membangkitkan kekuatan monster di dalam dirinya. Ini merupakan kelanjutan cerita dari video sebelumnya dan kini sudah memasuki chapter ke-22 sampai 23. Di cerita sebelumnya, MC kita Yihe diserang oleh Zhou Yi. Serangannya sangat kuat, membuat Yihe terlempar. Zhou Yi kemudian berkata, "Bocah, sehebat apapun kau, di hadapan wujud Iron Crown Rhinoku kau tetap tak tahan satu serangan pun. Akan tetapi, di balik kepungan asap, tidak terdapat Yihe di sana." Zhou Yi berkata, di mana dia?" Lalu dari sampingnya, Rhino sangat terkejut melihat sebuah sosok monster kolosal Titan yang begitu besar. Zhou Yi berkata, Apa-apaan ini? Itu Magical Beast. Dari mana dia berasal? Jangan-jangan itu perubahan dari bocah itu." Yihe kemudian menyerang menggunakan tangannya akan menangkap Zhou Yi. Zhou Yi masih bisa menghindarinya. Ia melompat ke atas. Yihe dengan wujud monster kolosal, dia berusaha menghajar Zhou Yi lagi. Serangannya begitu kuat, membuat tanah di sana hancur berkeping-keping. Lalu Yihe bersiap memukul menggunakan tangannya. Ia menyerang sangat keras, menghantamkan pukulannya ke tanah. Bentuk saat ini adalah bentuk humanoid kolosal Titan dengan overall fisik 23 sampai 294. Dari belakang kolosal Titan Yihe, You Yime sudah bangkit kembali. Ia terkejut dan berkata, "Aku benar-benar bodoh. Sungguh kenapa aku harus memancing monster ini? Kalau begini terus, Zhou Yi akan dipukuli sampai mati. Lari pun tidak bisa, satu-satunya pilihan adalah bertarung habis-habisan." You Yime kemudian melompat ke atas bangunan. Ia melihat ke bawah. You Yime melompat turun dan menyerang menggunakan tali di tangannya. Dibalutnya tali-tali itu di kepalanya. You Yime berkata, "Ini adalah benang molekul yang ditarik dari Nano Suit. Kekuatan dan ketajamannya cukup untuk memotong logam campuran tingkat tinggi. Meskipun kau berubah menjadi raksasa yang kuat melalui semacam rekayasa genetik, kelemahan tubuh manusia pasti tidak berubah." Lalu kemudian monster kolosal Titan Yihe sepertinya terpenggal dengan tali itu. You Yime mendarat di tanah dan kepala monster kolosal Titan terjatuh di depannya. You Yime bernafas lega dan berkata, "Apakah itu berhasil?" Akan tetapi, tiba-tiba kepala monster Titan kolosal bersiap menyerang menggunakan laser beam. You Yime sangat terkejut dan ketakutan. Ia berkata, "Ini monster." Lalu serangan itu tiba-tiba menembus sebuah bangunan. Kemudian di balik kepungan asap, terlihat MC kita Yihe sudah kembali ke wujud manusianya. Ia menghampiri Zhou Yi dan berkata, "Sekarang giliranmu." Zhou Yi berkata, Kau seorang monster." Yihe menjawab, "Seorang pembunuh harus siap untuk dibunuh. Itu adalah hal yang sangat adil." Di sela-sela percakapan mereka, tiba-tiba dari arah kejauhan terdengar suara. Lalu Zhou Yi berkata, "Karena aku akan mati juga, aku akan menyeretmu bersamaku." You Yime, wanita yang baru saja kau bunuh tadi, menyembunyikan sesuatu di kamarmu. Itu disebut gen emas. Sekarang itu milikmu. Kau akan menghadapi pengejaran tanpa akhir. Larilah, hahaha. Aku akan menunggumu di neraka." Mendengar perkataan Zhou Yi, Yihe langsung menyerang menggunakan kakinya dan berkata, "Lari pantatmu, kebanyakan bacot." Yihe kemudian berbalik dan berkata, "Polisi datang, aku harus cepat-cepat membereskan mayatnya. Sepertinya kali ini aku agak berlebihan." Tidak lama kemudian, kini Yihe sudah kembali ke apartemennya. Yihe kemudian mengirim sebuah pesan ke bibinya. Ia berkata, "Bibi Qin, bagaimana perkembangan soal interogasi dari pihak polisi?" Bibinya berkata, "Sudah, tidak apa-apa. Tapi Yihe, akhir-akhir ini sedang tidak aman. Lebih baik kamu tunggu saja dengan tenang sampai masuk kuliah di Universitas Huadu." Lalu Yihe membalas pesan bibinya. Yihe kemudian berkata, "Untung sebelumnya aku sudah kasih tahu Bibi Qin. Kalau tidak, serangan nuklir sejelas ini pasti membuat polisi tidak akan melewatkanku. Jadi ini yang dimaksud dengan gen emas oleh dua orang itu."
Aku pernah melihat simbol ini di dokumen Prometheus yang diberikan oleh orang dari Huadu sebelumnya. Ini adalah simbol dari perusahaan besar di bidang bioteknologi. Sepertinya dua orang itu mencuri benda ini dari Laserbeard, lalu saat melarikan diri mereka dikejar dari berbagai arah. Yihye kemudian mengingat perkataan Zoe dan berkata, sepertinya dia berniat ingin menyalahkanku atas benda ini. Sepertinya aku harus pindah tempat tinggal untuk malam ini cari hotel seadanya dulu. Cerita kemudian berpindah di sebuah pulau di dalam sebuah portal kelas B. Jauh di dalam portal Swarm Lake terlihat sebuah tim yang berhasil mengalahkan satu monster. Lalu wanita yang ada di sana berkata, "Bagaimana hasil di pihakmu?" Pria yang ada di bawah menjawab, "Lumayan, dapat untung sedikit." Lalu wanita itu berbalik, "Oh tidak, Kapten, lihatlah." Mereka semua terkejut melihat dari arah kejauhan segerombolan monster besar mengarah mereka. Monster-monster itu terlihat menyeramkan, ratusan bahkan ribuan. Bahkan ada monster yang begitu besar dan terlihat sebuah kursi dan monster lainnya duduk di atasnya. Aura kekuatannya sangat kuat. Ternyata monster ini adalah tier 5 Overlord kelas Magical Beast. Monster mata merah, gorila hitam. Melihat monster yang datang, mereka semua ketakutan. Lalu pria berbaju hijau bersiap lari dan berkata, "Cepat, cepat, cepat beritahu pasukan. Ada Beast Overlord datang membawa gelombang Beast. Kota Ancheng tidak akan mampu bertahan. Kita harus minta negara mengirim ahli martial art tingkat master dan grandmaster untuk membantu." Pria yang berbaju biru berkata, "Sial, monster tingkat tinggi biasanya jarang meninggalkan wilayah mereka dan memasuki area beast tingkat rendah. Kenapa ini bisa terjadi?" Monster Godzilla raksasa bermata merah di atas sebuah tunggangan monster raksasa. Lalu monster itu menyerang para player yang ada di sana. Serangannya sangat kuat, menerjang langsung ke arah party itu. Mereka berkata dan menghubungi temannya melalui walkie-talkie. Situasi darurat telah muncul. Monster Overlord di sebuah portal Swarm Lake. Gelombang beast sedang menyerang. Minta bantuan, tolong bantu. Akan tetapi semua sudah terlambat. Mereka semua terbunuh oleh serangan monster raksasa. Lalu terdengar suara dari walkie-talkie. Informasi tentang gelombang Beast Overlord telah diterima. Harap merespon, harap merespon. Halo, halo. Akan tetapi tidak ada jawaban. Monster gorila hitam berdiri tegak di sana. Lalu ia meraung dan berkata, "Maju, maju dengan kecepatan penuh." Lalu semua monster yang bersamanya menerjang maju menyerang perkotaan. Lalu terdengar pengumuman di kota. Pengumuman itu berbunyi, gelombang serangan monster dari portal kelas B di Swan Lake kotaan akan segera menyerang. Semua warga yang mendengarnya terkejut. Kemudian pengumuman terdengar lagi, diperkirakan akan menembus dan mencapai kota Ancheng dalam waktu 20 menit. Saat ini semua pasukan telah dikerahkan ke baris depan untuk menahan gelombang monster. Aku menyerukan kepada semua prajurit di kota Ancheng untuk datang dan memberikan bantuan. Semua prajurit segera ke baris depan. Semua warga harap tidak berdesakan, jaga ketertiban. Gelombang monster akan segera datang. Saat ini hanya anak-anak dan pelajar yang diperbolehkan naik kereta. Anak-anak adalah harapan masa depan. Jika Ancheng benar-benar jatuh, maka semua masa depan Ancheng ini harus dikirim keluar. Lalu diperlihatkan situasi di kantor wali kota. Pak wali kota berkata, "Aku menyuruhmu meminta bantuan ke kota-kota lain. Kota mana saja yang bersedia mengirim pasukan ke sini?" Lalu asistennya berkata, "Tuan wali kota, kali ini bukan hanya Ancheng yang diserang oleh serangan besar gelombang monster. Banyak wilayah di seluruh negeri juga mengeluarkan peringatan gelombang monster. Mereka bahkan tak bisa mengurus diri sendiri sekarang. Kota-kota yang belum mengalami gelombang monster pun menyatakan mereka harus membangun benteng pertahanan untuk berjaga-jaga terhadap bencana yang mungkin terjadi." Lalu bagaimana dengan pihak Huadu? Apakah ada master atau prajurit tingkat atas yang bisa dikirim sebagai bantuan? Satu orang pun cukup. Kota tetangga Huadu, kota Guansan, telah muncul sebuah portal kelas S. Semua prajurit dari ibu kota harus pergi ke sana untuk menahan perluasan dari portal tersebut. Kita sudah tak punya waktu untuk menunggu lagi. Pertempuran mempertahankan Ancheng telah dimulai dan kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Scene kemudian berpindah. MC kita Yihye sedang berlatih. Yihye berlatih dengan Chu Zhou.
Mereka saling serang. Lalu Yihe berkata, lumayan juga bisa menahan satu pukulanku. Lalu latihan mereka selesai. Chusou berkata, kapan kau belajar martial teknik Xuan Huang? Yihe menjawab, belajar sebulan lumayanlah. Tapi sedangkan kau, kenapa aku merasa setelah sebulan tidak ketemu, kau jadi mundur sejauh ini? Chusou menjawab, bukan aku yang mundur terlalu jauh, tapi kau yang jadi terlalu kuat, seperti orang gila saja. Lalu mereka semua menyadari insiden yang ada di kota. Chusou berkata, telah terjadi insiden di kota Ancheng. Ini adalah peringatan invasi gelombang monster. Chusou kemudian mendapatkan pesan evakuasi di handphonenya. Mahasiswa di kota Ancheng memiliki hak prioritas untuk evakuasi. Silakan menuju bandara kota Ancheng dan naik pesawat, atau pergi ke stasiun kereta cepat kota Ancheng dan naik kereta cepat untuk segera dievakuasi. Mendengar pesan evakuasi itu, Yihe bertanya, kau tidak berniat pergi kan? Chusou menjawab, kau juga ingin tetap tinggal? Menurutku dengan bakatmu akan lebih baik jika kau pergi. Yihe hanya tersenyum kegirangan dan berkata, banyak bicara sekali, kenapa sebelumnya aku tidak menyadari kalau kau begitu cerewet? Jika memang tidak pergi, maka hanya ada satu kata, bunuh. Kita kalahkan monsternya. Lalu diperlihatkan di kediaman Liu Qinsu. Liu Qinsu berkata kepada ibunya, aku ingin pergi membantu melawan gelombang monster. Ibunya menjawab, seberapa besar kemungkinan kamu bisa kembali dengan selamat? Jumlah prajurit di kota ini kira-kira 30.000 orang, termasuk para veteran tua yang sudah lemah, serta para sukarelawan yang mau ikut bertempur. Jumlahnya pun tak sampai 50.000. Jumlah sebanyak itu di hadapan gelombang monster bagaikan perahu kecil di tengah lautan badai. Sekali hantam langsung terkubur di lautan monster. Dan bos monster raksasa kelas Overlord bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Ancheng saat ini. Makhluk semacam itu hanya bisa ditahan oleh seorang Grandmaster. Kingsu, nyawamu bukan hanya milikmu sendiri, tapi milik seluruh keluarga kita. Mendengar perkataan ibunya, Liu Qinsu hanya terdiam. Kemudian ia berbalik dan berkata, jika sebuah keluarga martial art tidak bisa melawan monster, mungkin memang sudah tidak layak untuk terus ada. Lalu Liu Qinsu pergi meninggalkan ibunya. Setelah Liu Qinsu pergi, ibunya berkata kepada pelayannya, Madam Hong, kita akan meninggalkan Ancheng. Madam Hong menjawab, lalu bagaimana dengan anak laki-laki bernama Yihe itu? Kirimkan dia sebuah pesan, biarkan dia membuat pilihannya sendiri. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Yihe MC kita akan bertarung melawan gelombang monster kelas Overlord sendirian? Atau sebaliknya Yihe akan dikalahkan? Kita nantikan saja di chapter selanjutnya. Sekian dan terima kasih.